بسم الله الرحمن الرحيم alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita masih membahas berkaitan dengan masalah kuhan, perdukunan. Masuk kepada riwayat yang terakhir dari bab ini adalah waqala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajadin. Abdullah bin Abbas mengatakan tentang suatu kaum yang menulis abajad. Nanti dijelaskan apa itu abujad. Wa yanzuruna fin nujum, dan mereka memperhatikan an-nujum, perbintangan. Ma ara man fa'ala dzalik lahu 'indallahi min khalaq. Aku tidak berpendapat, tidak melihat orang yang melakukan itu dia memiliki di sisi Allah bagian. Ya. Orang yang melakukan abajad, ya, dan orang yang melakukan ilmu perbintangan, maka tidak akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Yaktubuna abajad, abajad adalah ay yaqta'una hurufa. Jadi mereka memotong-motong, memutus-mutus huruf. Abjad hauz, contohnya abjad hauz ila akhir allati tusamma hurufal jamal, yang disebut dengan huruf-huruf unta. Wa yata'allamunaha, dan mereka pelajari huruf-huruf itu lidda'i ilmil ghaib. Nah, untuk mengklaim ilmu-ilmu ghaib disebut dengan abujad. Wa yanzuruna fin nujum, dan mereka melihat pada nujum, bintang-bintang. Ay ya'taqiduna anna laha ta'siran, mereka meyakini bahwa bintang itu memiliki taksir, pengaruh. Fayubnuna atau fayabnuna umurahum ala za'min fasidin, sehingga mereka membangun urusan-urusan mereka di atas sangkaan yang rusak. Wa i'tiqadin batilin, keyakinan yang batil, fin nujumi, tentang bintang-bintang, wal hisabi, dan hisab, alladzi yadhunnuna, yang mereka sangka. Al makna al-ijmali lil athar, makna secara global untuk asar ini, yaquluna Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, la a'lamu aw la adunnu, aku tidak tahu, tidak menyangka, anna may yaktubu hurufa abajad, bahwa yang menulis huruf abujad, yang menulis huruf abujad, wa yanzuru fin nujum, dan melakukan ilmu perbintangan, wa yabni ala dzalikal hukma alal mustaqbali, kemudian mereka membangun hukum dengan apa? Dengan cara tadi terhadap kejadian yang akan datang. Ma ara liman fa'ala dzalik nasiban 'indallah, aku tidak tahu bagi orang yang melakukan itu memiliki nasib, bagian di sisi Allah Ta'ala. Lianna dzalika yadkhul fi hukmil arrafin, karena yang demikian itu masuk kepada hukum arrafin al-mudda'in, yaitu dukun yang mengklaim li ilmil ghaibi, ilmu ghaib. Munasabatul athar lil bab, kecocokan athar ini untuk bab adalah annahu yadullu ala anna kitabata abijadin, bahwasanya ia menunjukkan kepada bahwa penulisan abujad, wa ta'allumaha, dan mempelajarinya, liman yadda'i biha ma'rifat ilmi ghaib, bagi orang yang mengklaim dengannya mengetahui ilmu ghaib, dan nadhara, melihat, fin nujumi, kepada perbintangan, ala i'tiqadin, atas keyakinan, annalaha ta'siran, bahwasanya bintang tersebut memiliki pengaruh. Kullu dzalika yadkhul fil arafah, seluruh itu masuk kepada ilmu dukun. Wa man fa'alahu, barang siapa yang melakukannya, faqad adha'a nasibahu minallah, maka telah menghilangkan nasibnya di sisi Allah Ta'ala. Taib. Abujad, ya, abujad itu dia menulis yaqta'una hurufa, ya,
memotong-motong, menulis atau menentukan huruf-huruf. Ana agak lupa ya. Ini apa namanya contohnya. Ada yang pernah ngalami? Antum? Wandi? Hah? Atau pelakunya ada yang pernah ngelakuin? Abu Jad. Ini nggak asing ini. Iya betul ya. Barakallahu fikum, betul ada. Abu Jad ini masyhur ya. Apa anak mungkin nggak terlalu fokus. Itu sebetulnya yang dilakukan juga sama ini ya, sama keluarga kita sendiri, keluarga anak. Jadi ya dulu sejak mereka masih hidup pun anak tahu ada tulisan-tulisan itu. Nah tulisan-tulisan itu biasanya mereka gunakan untuk membaca kejadian peristiwa yang akan datang. Yang tadi ya, contoh misalkan ada orang nyalon lurah, nah itu dia cara ngebacanya pakai itu, ya, menentukan nomor berapanya, ya, misalkan warna apa dan seterusnya. Nah itu pakai tulisan-tulisan, Anda masih ingat ya? Tulisan-tulisan huruf-huruf itu, huruf-huruf Arab tadi, ya, hijaiyah. Ya. Itu namanya Abu Jad itu. Untuk apa? Untuk membaca perkara-perkara yang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Contoh misalkan, ya, tulislah huruf, misalkan hijaiyah kan, alif batasa dan seterusnya misalkan. Contoh ya misalkan antum putar barakallahu fikum, misalkan seperti jam itu ya, putar tengahnya. Nah, di mana berhentinya? Misalkan si imam yang mutar, ya. Berarti ini mau ngebaca perkaranya imam putar. Nah, ternyata berhentinya di B. Nah, B itu apa ini maknanya? Nah, gitu. Paham ya? Ya, sepertinya demikian karena memang afwan ya tadi ya, alhamdulillah anak tidak mewarisi ilmu itu ya. Nah itu ilmu warisan itu, makanya bukunya juga buku-buku yang sudah warnanya sudah usam, ini ya, ilmu warisan itu ya. Ilmu setan ya. Nah itu anak ngelihat itu ininya, nggak tahu sekarang kayaknya masih ada karena masih ada yang mewarisi. Ini masih ada itu tulisnya. Itu anak baru ingat ya, itu namanya Abu Jad. Ya, itu namanya Abu Jad. Ternyata itu adalah perbuatan orang-orang dulu, ya, orang jahiliyah, dan masih diamalkan sampai sekarang, bahkan orang Islam juga mengamalkan. Taib. Paham ya Abu Jad ya? Paham ya? Paham Abu Jad ya? Antum pernah nggak ya? Apa namanya? Nah kalau sekarang kan mungkin dipakai buat ini ya, buat apa? Buat judi itu kan? Karena Anda ya dapat misalkan kalau nomor ini dapatnya kue ini gitu kan misalkan, atau uang segini kayak gitu kan. Ya, Allahu a'lam. Jadi yang Anda tahu itu karena Anda bukan yang mengamalkan dan Anda juga enggak ini ya, enggak apa namanya, bukan jadi pasiennya. Cuma Anda pernah pernah ngelihat buku itu. Nah, kemudian pernah digunakan yang demikian cara penggunaannya. Jadi untuk membaca perkara yang akan datang. Ya. Untuk membaca perkara yang akan datang. Itu namanya Abu Jad. Ya, istilahnya Abu Jad. Ma yustafadu minal athar, apa yang bisa diambil faedah dari asar ini adalah al-ula, yang pertama, tahrimu ta'allumi Abu Jad. Haram mempelajari Abu Jad ala wajhi di'a ilmil ghaib. Untuk apa? Untuk mengklaim ilmu ghaib, haram. Li'annahu yunafi tauhid, karena itu menghilangkan tauhid. Amma ta'allumuha litahajji, tapi kalau misalkan ya mempelajarinya untuk tahajji, untuk mengeja, untuk belajar. Contoh misalkan kalau dalam turutan ya, atau misalkan Iqra kan A I U, nah, itu kan potong tuh apa namanya, hurufnya satu-satu kan, nggak nyambung. Ya, babi bu, tati tu, ini nggak masalah. Ya. Abu Jad itu apa sih? Abu Jad itu memotong-motong huruf, maksudnya huruf tidak disambung. A, kemudian sa, kemudian jim, nggak disambung. Padahal kan bisa disambung, misalkan sim dan ja bisa disambung, tapi nggak, dipotong, disendirikan. Nah kalau misalkan itu tujuannya dalam rangka membaca perkara gaib, hukumnya haram. Tapi kalau dalam rangka untuk belajar hijaiyah, sebagaimana Iqra antum belajar itu, nah itu nggak ada masalah.
Atau wahisabil jamal, untuk menghitung unta misalkan, fala ba'sa bih, maka itu enggak ada masalah. Ya. Maka itu enggak ada masalah. Paham di sini ya? Itu abujad namanya. Ya. Nah, kalau misalkan abujad yang dipakai ini dipakai buat judi misalkan. Ya. Jadi kalau bolanya berhenti di huruf B, nanti dapatnya apa? Dapatnya minuman mineral misalkan. Boleh enggak Rifki? Ya. Kalau untuk dipakai judi, nggak boleh tetap, karena judi hukumnya apa? Haram. Ya. Walaupun itu bukan termasuk syirik, tapi termasuk apa? Dosa besar, judi. Paham di sini ya? Nah, itu istilahnya abujad. Bapaknya kakek. Enggak ya, jadun. Kalau kakek jadun. Ini pakainya jadun, bukan jadun. Kalau kakek apa? Jadun. Kalau ini jadun. Atsaniyah, yang kedua tahrimut tanjim, haram melakukan ilmu perbintangan, sudah kita bahas ya. Li'annahu wasilatun ila syirki billahi ta'ala, karena itu mengantarkan kepada kesyirikan terhadap Allah. Ya. Artinya apa? Ya sekedar membaca-baca ilmu, barakallahu fikum, ilmu perbintangan itu ya, dengan tanda-tanda yang ada, kemudian dia mengklaim perkara yang akan datang, maka ini termasuk apa? Syirik besar, karena memang mengakui perkara gaib. Tapi kalau sekedar membaca-baca ya, ngelihat-lihat misalkan, mempelajari tapi belum sampai apa? Sampai menghukumi dengannya, ini juga nggak boleh, karena itu wasilah. Ya, perantara yang mengantarkan kepada syirik besar. Baik, ats-tsalitsah, yang ketiga, adamul iqtirar bima yu'tahu ahlul batil. Tidak boleh tertipu dengan sesuatu yang didatangi oleh ahlul batil min ma'arifihim, ya berupa rambu-rambu mereka, pengertian-pengertian mereka, wa ulumihim, ilmu-ilmu mereka, enggak boleh. Jangan tertipu dengan ilmu-ilmu perdukunan. Ya enggak? Segala bisa ngomong sama ahlu kubur, ya. Segala bisa ngomong sama bidadari. Iya, ngomong sama bidadari katanya. Katanya dipanggil bidadari, suruh pulang. Dan banyak pengikutnya, enggak. Segala bisa ngerubah apa? Air mineral jadi zam-zam. Nah, ini jangan tertipu dengan sesuatu yang dibawa ahlu batil. Ya. Kira-kira antum percaya enggak? Ada orang ngomong sama bidadari terus disuruh pulang sama bidadari. Kira-kira pulangnya kemana itu? Bidadarinya di mana itu? Percaya enggak tuh? Enggak percaya ya? Baik. Lianna dzalika min babil istidraj lahum, karena itu termasuk dari istidraj untuk mereka, tipu daya dari Allah untuk mereka. Ya kadang antum berpikir kan, kok ini orang enggak sholat, enggak ini, ya banyak bahkan melakukan ritual penyimpangan, kesyirikan, masih aja di apa? Tepat sasarannya. Masih aja banyak pengikutnya, masih apa? Dikasih jabatan, banyak hartanya misalkan. Jangan tertipu, itu namanya istidraj. Allah tipu dia, dibiarkan sesat. Ya. Jadi ini riwayat membahas tentang masalah ilmu perbintangan dan juga ilmu abujad. Ya. Kedua ilmu ini biasanya digunakan untuk membaca perkara gaib yang akan datang. Dan ini hukumnya syirik besar, karena yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah Ta'ala. Taib babu maja'a fi nusyrah. Bab apa yang datang tentang an-nusyrah. Babu maja'a fi nusyrah. Bab sesuatu yang datang tentang an-nusyrah. Nusyrah ini termasuk dari sihir ya, karena dia membalas sihir dengan sihir, itu namanya nusyrah. Ya, kalau antum menyihir itu namanya sihir, tapi kalau antum balas sihir itu namanya nusyrah. An Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suila anin nusyrah, pernah ditanya tentang masalah nusyrah. Faqal, kata Nabi, hiya min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk perbuatan syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid,
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus, wa Abu Dawud dan Abu Dawud. Wa qala, dan beliau mengatakan su'ila Ahmadu anha. Al-Imam Ahmad pernah ditanya tentangnya. Faqal Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Abdullah bin Mas'ud itu membenci ini semua. Dan para ulama menyebutkan karoha atau makruh menurut para ulama mutaqaddimin, para salaf terdahulu itu maknanya haram ya. Jadi bukan berarti makruh yang maknanya kalau dilakukan ya nggak ada masalah, ditinggalkan pun afdol, bukan itu ya. Tapi makruh di sini maksudnya ya haram. Ya, karena memang itu termasuk dari kesyirikan. Taib, munasabatul bab li kitab tauhid. Jadi nusyrah itu apa? Nasyrah, bacanya nasyrah. Nusyrah itu apa? Bukan membalas tapi mengobati ya, mengobati orang yang kena sihir gitu. Mengobati orang yang kena sihir. Taib. Munasabatul bab li kitab tauhid, kecocokan bab ini untuk kitab tauhid adalah lamma dzakara al-musannif hukm as-sihri wal kahanati. Tatkala musannif menyebutkan tentang hukum sihir dan juga dukun ya, ritual perdukunan, dzakara fi hadzal babi ma jaa fi nusyrah. Beliau sebutkan di dalam bab ini sesuatu yang datang tentang an-nusyrah. Jadi poinnya kita bahas ini adalah nusyrah ya. Dan antum harus tahu dulu definisinya. Nanti baru antum bisa tahu hukumnya. Li'anna qad takunu min qibali syayatin was sahara. Dikarenakan nusyrah itu terkadang terjadi dari apa? Dari syaitan atau tukang sihir. Nah, ini sisi kenapa disebutkan dalam bab ini. Karena itu ada bantuan syaitan. Ya. Makanya sangat cocok disebutkan dalam kitab ini karena berkaitan dengan tauhid. Wa takunu mudaddatan li tauhid, sehingga nusyrah menjadi kebalikan dari atau ya menjadi apa? Lawannya tauhid. An-nusyrah naw'un minal ilaji wa ruqyah. Dan nusyrah itu sejenis pengobatan. Wa ruqyah sejenis ruqyah. Yu'aliju bihi man kana yadhunnu anna bihi massan minas sihri. Ya. Yu'alaju atau bacanya bisa yu'alaju bihi. Diobati dengan nusyrah ini atau dengan pengobatan ini, jenis ini, orang yang yudhonnu, boleh baca yudhonnu ya, diklaim, disangka, diponis an-nabihi massan minas sihri, bahwasanya dia telah terkena sihir. Ya. Telah terkena sihir. Kalau ada orang kena sihir, diruqyah dengan Al-Qur'an, ini gak ada masalah. Ya. Termasuk apa? Disyariatkan. Nah, ini bukan dengan Al-Qur'an. Summiyat bidzalika li'annaha yanshuru biha anhu ma khamarahu minad-da. Disebut dengan nusyrah dikarenakan nusyrah itu yanshuru biha. Ya. Menyebar dengan nusyrah itu darinya sesuatu yang mencampurinya berupa obat. Ai maksudnya apa? Yukshafu wa yuzal. Ya, dihilangkan dan disingkap. Taib su'ila anin nusyrah, ditanya tentang nusyrah, ay nusyrah allati kana ahlul jahiliyah ya'maluna, yaitu nusyrah yang dahulu dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Jadi nusyrah itu perbuatan orang-orang jahil di zaman dulu. Hiya min amali syaitan, nusyrah termasuk dari perbuatan syaitan. Nah, disinilah sisi kenapa nggak boleh melakukan nusyrah, melakukan pengobatan dengan jenis nusyrah, karena itu termasuk amalan syaitan. Nah, dari segi apa sih dikatakan itu amalan syaitan? Li'annahum mansyuruna 'anil masur bi anwa'i minas sihri wa istikhdamatin syayatiniyah. Nah, dikarenakan mereka mengobati orang-orang yang terkena sihir dengan jenis-jenis berupa apa? Sihir. Ya, atau menggunakan syaitan. Nah, ini di segi kenapa nusyrah itu termasuk dari sihir ya, dan amalan syaitan dikarenakan menggunakan syaitan. Pengobatan ini menggunakan syaitan. Ya. Yaqra'u hadza kullu ayat nusyrah allati hiya min amali syaitan, yaitu nusyrah yang termasuk dari perbuatan syaitan. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an ilajil masur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pengobatan orang yang kena sihir. Ala tariqatil lati kanat ta'maluhal jahiliyah ma hukmahu. Sesuai dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, apa sih hukumnya?
Yaitu apa jenisnya? Namanya nusyrah. Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitan aw biwasitatihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya itu termasuk perbuatan syaitan atau ya menggunakan perantara syaitan. Menggunakan perantara syaitan. Li'annahu yakunu bi anwa'i sihriyatin wa istikhdamati syayatiniyah fa hiya syirkiyatun wa muharramatun. Dikarenakan dia ya terjadi dengan jenis-jenis sihir atau menggunakan syaitan, maka dia adalah syirik yang diharamkan. Baik. Jadi contoh misalkan ada orang kena sihir, kena santet. Ya. Antum obati orang tadi bukan dengan ruqyah menggunakan Al-Qur'an. Ya. Tapi antum gunakan apa? Gunakan pengobatan nusyrah. Apapun jenisnya. Ya. Apapun jenisnya. Intinya menggunakan apa? Menggunakan wasilah syaitan. Menggunakan apa? Syaitan. Apa contohnya misalkan ya yang pakai-pakai? Ya contoh misalkan ya ada orang kena sihir misalkan. Ya, ada orang kena sihir. Nah, kemudian diobati dengan obat nusyrah. Contohnya misalkan suruh apa? Suruh berenang di ada apa namanya? Misalkan ada sumur, inilah keramat lah misalkan. Nah, suruh mandi dari sumur tersebut misalkan. Untuk apa? Untuk sihirnya hilang. Ini kan cara-cara yang apa? Cara-cara yang aneh. Ya, cara-cara aneh. Dan memang apa? Dan memang orang yang memerintah ini apa memerintahkan juga apa ritual-ritual yang lain. Contoh misalkan yang beli ayam harus ayam jenis ini misalkan. Sudah ketahuan ini kayaknya pengobatan nusyrah namanya. Intinya nusyrah itu nama pengobatan. Apapun caranya ya, kalau dia apapun cara pengobatan ya orang yang terkena sihir. Kalau dia menggunakan syaitan maka disebut dengan nusyrah. Paham di sini? Apa contoh misalkan ngobatin sihir dengan ini, dengan cara-cara penggunaan syaitan. Biasanya yang aneh-aneh lah. Yang aneh-aneh. Ya, biasanya yang aneh-aneh. Apa contohnya misalkan? Kalau dulu kan biasanya di film-film tuh ada tuh orang kena sihir suruh begini. Apa contoh misalkan? Apa Mat? Mandi bunga. Ya bisa jadi ya. Mandi bunga misalkan. Apalagi misalkan. Nah ini intinya nusyrah itu ya mengobati orang yang terkena sihir dengan ritual selain ritual syar'i. Dengan ritual selain ritual syar'i. Ritual syar'i itu ruqyah menggunakan Al-Qur'an atau doa-doa maksur ya. Atau doa-doa yang baik misalkan. Apalagi misalkan contohnya yang nusyrah. Ada yang tahu? Ada yang pernah ini? Potong ayam hitam. Ya bisa jadi ya. Jadi orang kena sihir suruh motong ayam hitam misalkan. Ana lupa dulu banyak perasaan ini orang-orang pengobatan sihir nih. Yang memang terjadi memang. Orang kena sihir disuruh ini ritual-ritual segala macam misalkan. Ya. Apalagi ya? Dulu banyak. Ya. Apalagi misalkan yang memang penggunaan setan lah, menggunakan setan misalkan. Ada kemarin ya pengobatan pakai pemainan pistol mainan. Nah ini modern dia. Jinnya kayaknya jin anak-anak. Kalau bahasa kitanya tuyul jinnya mungkin. Jadi dia pengennya pakai mainan. Ya. Ngobatin orang sakit pakai mainan. Bunyinya fire. Apalagi contohnya misalkan. Ya ini nusyrah ya, jelas ya nusyrah ini intinya mengobati orang yang kena sihir dengan ritual syaitan atau ritual kesirikan, ritual sihir. Apapun jenisnya, apapun bentuknya itu namanya nusyrah.
Tapi kalau menggunakan yang syar'i, ruqyah, Al-Qur'an, menggunakan doa-doa yang diriwayatkan atau doa-doa yang baik itu bukan, yaitu syar'i, itu bukan nusyrah namanya. Baik. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab adalah annahu dalla ala tahrimi nusyratil lati hiya min amali syaitan wa hiya nusyratul jahiliyah. Bahwasanya menunjukkan kepada haramnya nusyrah yang itu adalah termasuk dari perbuatan syaitan, yaitu nusyrahnya jahiliyah. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil faedah dari hadis ini adalah annahyu anin nusyrah ala sifatil lati ta'maluhal jahiliyah. Haram atau larangan melakukan nusyrah sesuai dengan sifat yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Li'annahu sihrun, karena itu adalah sihir. Wa sihru kufrun, sedangkan sihir adalah kekufuran. Taib, di sini dibilang ala sifati, ya, sesuai dengan sifat yang dilakukan orang jahiliyah. Artinya apa? Sebetulnya nusyrah itu, ya, barakallahu fikum, nusyrah itu nama pengobatan secara umum untuk orang yang terkena sihir. Nama pengobatan secara umum untuk orang yang terkena sihir. Kalau misalkan pengobatan tadi dengan cara syar'i disebut dengan ruqyah, ya, berarti apa? Ini nusyrah yang dibolehkan karena menggunakan ruqyah. Tapi kalau misalkan menggunakan ritual-ritual kesyirikan, maka disebut dengan nusyrah yang tidak boleh, nusyrah yang haram, yang syirik. Paham di sini? Kalau di sini disebut ala sifah, ada takyid, ada embel-embel, ya, tidak mutlak. Tidak seluruh nusyrah itu pasti apa? Syirik dan haram. Ya, ada juga nusyrah yang boleh karena nusyrah itu nama pengobatan. Ya, selagi itu menggunakan apa? Cara-cara yang syar'i. Li'annaha sihrun wa sihru kufrun, karena itu adalah sihir, sedangkan sihir hukumnya kafir atau kufrun, kekufuran. Taib. Asani masyru'iyatu su'alil ulama, disyariatkan bertanya kepada para ulama amma uskila hukmu, tentang sesuatu yang hukumnya dipermasalahkan, samar. Sebagaimana apa? Di sini, ya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah nusyrah, ya. Sebagaimana di sini ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang nusyrah. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau antum nggak tahu hukumnya, antum tanya para ulama, orang yang lebih tahu, ya. Hadzaron minal wuqu'i fil mahdzur, karena berhati-hati terjatuh kepada keharaman-keharaman, ya. Kalau orang antum nggak tahu hukumnya, antum lakukan, antum perkirakan, ya, halal, misalkan perkirakan halal, nah ini terjatuh kepada keharaman. Kenapa? Karena itu keraguan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.